Hai semua, kembali lagi di Alvin Kokotil. Hari ini aku mau bahas tentang eh Chana Stewarti yang mentalnya itu susah naik ya teman-teman ya. Ini aku bahas lagi karena banyak kali komenan, Bang, Chana aku mager, Chana aku mentalnya down. Kenapa bisa menyebabkan Stewarti itu mentalnya down? Ini aku langsung bahas ya. Jadi ini ada contoh ya teman-teman ya. Ada contoh si Stewartiku yang ini mentalnya yang udah bagus saja teman-teman. Ini kemarin sempat mentalnya down juga ini lagi down ini mentalnya nih. Aku langsung spill ke si Stewatinya aja ya. Nah ini si Stewatinya teman-teman, ini yang mentalnya udah bagus saja sekarang lagi down. Ini teman-teman bisa lihat tuh airnya pendek ya, tuh airnya pendek. Kenapa aku pendekin? Karena dia sering sembunyi di filter itu teman-teman, di atas filter. Pas airnya di atas filter dia pasti nyumput di sana tuh. Walaupun dia bisa galak ya teman-teman ya, cuman kalau ditinggal pasti sembunyi dia. Itu tandanya mentalnya nggak stabil teman-teman gitu. Caranya gimana naikin mental? Yang pertama seperti ini, naikin mental itu air jangan terlalu tinggi. Kenapa mentalnya bisa naik kalau airnya nggak tinggi? Satu, ini debit air yang rendah, ibaratnya si Cana ini pergerakannya jadi terbatas. Dia naik pun nggak susah payah, pergerakannya terbatas, ruangnya jadi terbatas, jadi daerah teritorinya jadi semakin kecil. Kalau daerahnya teritori semakin kecil, alhasil si Cananya jadi mentalnya lebih naik lagi gitu. Biasanya Cana yang mentalnya ngedon, dia sedikit takut-takut saat ngambil udara di atas, apalagi ketinggian air itu, debit air terlalu tinggi, dia akan semakin berhati-hati saat ngambil udara di atas. Jadi saat ketinggian air pendek, dia nggak terlalu was-was teman-teman. Menurut pengalamanku ya, dia nggak akan terlalu was-was saat ngambil udara di atas seperti ini nih. Mentalnya nggak tahu ya, lagi ngedon ya. Wajar aja buat Stewarti yang masih kecil segini ya, size 10 cm itu. Tuh, dia bersama-sama tuh. Untuk Stewarti yang size-nya segini tuh mentalnya labil, itu wajar. Hal yang biasa itu teman-teman, nggak perlu risau ya. Pendekin aja airnya. Boleh juga di ketapang tipis. Ketapang tipis itu biar ikannya nyaman aja sebenarnya, nggak naikin mental sih sebenarnya ya, cuma ikannya lebih nyaman, lebih lebih apa ya, lebih settle aja gitu. Nih boleh sering diajak interaksi ya. Caranya ngajak interaksinya jangan dikacain ya, karena kalau dikacain biasanya mentalnya malah makin down. Kita goda-goda pakai pakan. Kalau punya aku, dia apa ya teman-teman ya, mentalnya tuh labil aja, ini nggak ngedon sekali tapi yang ini labil tuh. Ini ku ketapang tipis teman-teman akhirnya nih, biar si ikannya lebih nyaman ya, karena kemarin terlihat mulai nggak terlalu nyaman. Bentar ya, aku ambil mainan canaku. Ini aku pakai wayang cana biasanya. Tuh naik lagi kan, kayak gini dia galak sebenarnya, cuman saat ditinggal apa ya, takut lagi. Untuk mental sebenarnya saset tuh kalau udah digoda pakai wayang cana dia saset gigit kaca nih kalau di deket ini tuh. Tuh kan, padahal metalnya udah gini tapi nggak stabil teman-teman. Tuh flaring dia, cuma dia nggak stabil. Kenapa nggak stabil ya, kembali lagi belum ngunci mentalnya, itu aja. Mentalnya belum ngunci, ikan masih muda. Hal yang wajar kalau mentalnya nggak stabil, makanya sering-sering diajak main aja. Terus jangan dipaksa ya, tuh gede-gede kan. Kayak gini, ini tandanya dia mentalnya nggak stabil tuh. Kalau parahnya dia pas kayak gitu nguncup. Ini mulai nguncup nih tuh, siripnya nguncup nih tuh. Kayak gitu mundur-mundur,
itu tandanya ngedon, mentalnya turun. Nah, kalau udah kayak gitu ya jangan terlalu banyak sering dimainin ya, biarkan aja dia naik sendiri teritorinya ya, jangan terlalu ditakut-takutin. Malah kalau kita sering mainin, kita flaring-flaringin, kita ganggu-ganggu kayak gini, malah dia akan semakin takut gitu. Jadi solusinya jangan banyak digoda. Kalau mau digoda pakai pakan aja, jangan digoda pakai wayang cana kayak tadi, atau bahkan dikacain, biasanya makin muncup itu, makin mojok. Nih contoh, ini yang udah settle cuman mentalnya masih belum oke, kayak gini nih. Ini settle tapi mentalnya belum oke. Kayak kita kasih tangan nih, dia nggak ngerespon tuh, karena mentalnya memang belum naik tuh. Kalau ngerespon pun ngerespon makan dia tuh. Ini nggak banyak perlakuan. Kadang aku bingung juga teman-teman mau jawab, bang gimana cara naikin mental. Kalau cara naikin mental, yang penting ikan settle dulu, nanti seiring berjalannya waktu, teritorinya dia keluar, nanti mentalnya semakin lama akan naik kok. Kita tunggu tunggu umur sih teman-teman ya. Kalau stewart ini harus nunggu umur, bahkan cana-cana yang lain juga gitu, nunggu umur. Semakin ikan semakin tua, mentalnya akan semakin naik sendiri. Terus ikan yang mojok-mojok kayak gitu semua, kalau ini kan mojoknya di depan nih, kalau ikan yang mojoknya di belakang kayak gitu ya dibiarkan aja, nggak perlu digoda-goda, biarkan dia sampai mentalnya naik sendiri. Nggak banyak perlakuan kok untuk ikan-ikan yang mentalnya ngedon itu. Perlakuannya cuma jangan sering digodain, itu aja tuh. Ini lagi ngedon nih mentalnya. Dulu si Aurantiku juga sama kayak gitu, dia naik sendiri. Pokoknya sering interaksi aja, kita kasih makan itu sebenarnya udah interaksi ya tuh. Saset-saset tuh bikin kayak gini tuh ya, sering dimainin gini aja. Cuma dia kadang mau gigit kaca, kadang enggak. Ini nggak perlu nggak perlu digedor, dia udah mangap deh. Kita bahas lagi ke stewart ya tuh. Nah, ini air semuanya pendek, teman-teman bisa lihat, bisa diikuti karena ini ampuh juga ya, bisa diikuti air pendek. Terus kalau memang mau mentalnya mau cepet naik ya, ikan masih muda mentalnya mau cepet naik, ukuran tanknya dikecilin teman-teman. Ini aku pakai ukuran 40-30 ya lebar. Teman-teman bisa pakai tank ukuran 30-20-20 untuk cana ukuran 10 cm ya. Itu nanti mentalnya akan cepat naik. Atau bisa pakai ukuran ya itu 30-20 sih, saranku segitu sih, 30-20-20 ya. Itu tank untuk sana ukuran 10 sampai maksimal 13 lah, maksimal 13 cm ya. Ya kira-kira sana ukuran segini lah. Nah, ini pasti nanti mentalnya akan cepat naik ya teman-teman ya. Cuman, nah ini ada cumannya. Mental naik, pertumbuhan akan terhambat. Nah itu karena cana itu kalau tanknya kecil, pertumbuhan pun akan susah. Sedangkan aku pengen stewardiku ya size itu naik ke 17, 18 gitu. Memang sengaja mau ku besarkan seperti ini. Makanya tanknya minimal 40-30. Yang ini 40-30, 40-30, yang ini 60-30. Itu memang jadi pertumbuhannya agak cepat nih teman-teman tuh. Teman-teman bisa lihat nih dari ukuran kemarin ku beli ukuran 7 cm 8 cm ya, 8-10 ya mungkin ya, kira-kira segitu. Itu udah naik di atas 10 ini. Jadi 1 bulan bisa naik 1 cm kalau ukuran tanknya cukup. Tapi kalau ukurannya tanknya lebih besar, bisa naik 1 bulan itu 2 cm. Tergantung pakannya juga. Kalau kita push pakan, pertumbuhannya akan cepat. Apalagi di push cacing, bisa cepat itu 1 bulan bisa sampai 2 cm bahkan 3 cm bisa jadi. Cuman nanti ikannya jadi kayak lontong, gemuk-gemuk. Itu pengaruhnya kemana? Ikan akan tumbuh cepat besar, cuma usia nggak dewasa. Usia itu belum dewasa, alhasil si dorsalnya itu atau si sirip
atas atau sirip-siripnya ini jadi terlihat pendek. Karena apa? Karena ikannya masih muda. Nah, ikan masih muda badannya bongsor. Nah, rimnya jadi dorsalnya atau siripnya jadi terlihat pendek karena ikannya muda. Karena ikan itu naik rim itu semakin semakin tinggi atau semakin lebar itu menunggu usia juga, menunggu usia. Jadi kadang ada cana kita masih muda nggak terlihat gondrong, tiba-tiba pas sudah dewasa tiba-tiba terlihat pertumbuhannya ke dorsal itu gondrong gitu. Karena umur. Sekali lagi umur itu menentukan pertumbuhan dorsal atau pertumbuhan sirip dan warna. Nah, biasanya banyak ikan yang masih muda warnanya pucat ya. Mau kita pakan kadang susah juga mau naikinnya ya. Nggak biru-biru atau nggak kuning-kuning karena itu usianya masih muda. Nanti pas usia tua di atas 1 tahun biasanya cepat naik ya. Ini contoh yang sekarang udah naik ya teman-teman ya. Aku spill dikit ya. Si Asiatica nih. Ini si Asiatica dulu di tank 40-30 dia udah flaring. Pas ku ganti ke tank 50 panjangnya, terus lebarnya sama tetap 30, tingginya tetap 30, mentalnya ngedon. Dia nggak mau flaring. Itu. Jadi kalau buat teman-teman nanti mentalnya tadi yang ku saranin itu sananya di tank ukuran 30-20. Mentalnya pasti naik kan, flaring kan, tapi pas dia teman-teman mau naikin ses, nah, kendalanya di situ pasti teman-teman akan ganti tank kan. Nah, saat pergantian tank itu rata-rata mentalnya turun lagi gitu karena teritorinya jadi semakin lebar. Cuman kalau ikannya udah terlanjur tua biasanya pas ganti tank ngedonnya nggak terlalu signifikan ya, nggak terlalu drastis atau bahkan tetap stabil bisa jadi. Cuman kalau ikan sudah tua pertumbuhannya akan semakin susah. Ini contoh nih, ini ikan ini kemarin udah terlalu dewasa ya, kemarin ku pelihara mungkin kira-kira udah hampir setahun baru ku pindah tank. Akhirnya pas di usia di atas tahun ini pertumbuhannya jadi sedikit susah. Ini udah mulai flaring tangan lagi nih. Karena apa? Karena ukurannya udah semakin besar ya. Jadi tank ini udah nggak terlalu besar lagi tuh. Ini kira-kira berapa ya? Mungkin udah sekitar 15 ya ini ya, kira-kira ya. Ini memang kupus pertumbuhannya sampai di usia minimal 20 ya. Asiatica biar kelihatan gagah kalau agak besar ya. Ini untuk dorsal nih. Tuh, teman-teman bisa lihat dorsalnya ya. Ini contoh ke Asiatica aja ya, karena untuk ngasih contoh ke Setiawarti agak susah karena cananya masih muda. Ini contoh ke Asiatica yang usianya udah 1 tahun. Akhirnya pertumbuhan dorsal naik teman-teman tuh. Teman-teman bisa lihat dorsalnya. Ntar aku kesampingin dulu ya. Tuh, teman-teman bisa lihat dorsalnya itu lebih gondrong ya. 1 kali badan ini. Nih, aku kacain. Ini tadinya aku kacain nguncup dia. Ini nggak banyak cara ya, karena saat dia belum mau dikacain aku nggak pernah ganggu pakai kaca. Tuh, teman-teman bisa lihat ya. Ntar dia belum flaring banget nih. Ini udah mulai flaringnya mangap dia. Tuh, teman-teman bisa lihat dorsalnya ya. Berbeda dengan Asiatica yang pada umumnya biasanya badannya bantet ya, terus dorsalnya terlihat kecil. Memang pada dasarnya dorsalnya nggak gondrong itu yang di pasaran itu, karena rata-rata dipus pakan, banyak dipus cacing. Memang cananya jadi seukuran ini ya, ukuran 15 cm besar tapi masih muda, makanya si dorsalnya jadi terlihat nggak gondrong atau pendek kali, bahkan kadang terlihat setengah dari ukuran badannya ya. Ini ukuran badan profesional, teman-teman bisa lihat dari kepala sampai ke ekor itu slim. Ini bahkan kalau menurutku agak gemuk dikit ini. Tuh sekarang mentalnya udah naik sendiri. Ini nggak banyak nggak banyak treatment macam-macam. Memang aku di sini ngikuti cananya, kemauan cananya.
saat dia mentalnya udah mulai terlihat kok Cana itu mentalnya udah naik, pas kita coba pakai tangan gini dia nggak takut. Terus kita coba tes pakai kaca. Nah, semua pakai kaca gini biasanya untuk respon pertama dia cuek, tapi nggak menunjukkan dorsal itu jadi nguncup. Nah, itu biasanya Cana itu udah mulai nggak takut dengan kaca, tapi dia sebenarnya cuma nggak ngerespon aja, cuma nggak takut dengan kaca ya. Nah, kalau udah seperti itu teman-teman bisa taruh aja kacanya mungkin sekitar setengah jam atau 1 jam. Nah, bila nggak ada respon biar kita ambil lagi kacanya, nanti lain hari seperti itu lagi. Nah, untuk ngacain harus seperti itu. Yang terpenting saat kita deketin kaca di depan cananya nggak nguncup, tapi kalau nguncup jangan diterusin ngacainnya karena nanti mentalnya akan semakin ngedon. Ini naik sendiri, nggak banyak cara ya. Ya tadi caranya cuma yang kayak tadi yang aku bilang yang sering dipakai orang-orang, turunin debit airnya jangan terlalu tinggi, ukuran tank jangan terlalu besar, terus filter jangan dinyalakan 24 jam, lampu juga jangan dinyalakan 24 jam, nanti mentalnya akan cepet naik. Kalau tanknya ukurannya kecil pasti mentalnya cepet naik teman-teman, karena daerah teritorinya semakin kecil. Kecuali Maru ya, kalau Maru nggak tahu ya. Ini Maruku ukuran tank 40-40 nih, Marunya masih ukuran 5 cm tapi dikacain. Wow, lihat-lihat dikacain ngelawan. Ini memang apa ya, bakat juga ya, bakat mentalnya bagus ya. Jadi kadang setiap individu Cana itu akan beda-beda teman-teman ya, nggak akan sama. Oke, mungkin itu aja, videonya udah panjang kali. Jika ada cara-cara yang apa ya, yang lebih baik dari punya aku, teman-teman bisa share aja di kolom komentar, nanti kita belajar bersama-sama biar mempermudah atau membantu menjawab teman-teman yang lain yang banyak pertanyaan tentang masalah mental ya, karena sering kali ku bahas tapi mungkin buat teman-teman yang baru subscribe ya, jadi aku maklumin aja yang baru subscribe kadang melihat video yang lama teman-teman ya, videoku yang 6 bulan yang lalu gitu. Jadi masih banyak pertanyaan tentang Bang, nggak bagaimana cara naikin mental. Nah, itu pada sering kali ku bahas. Silakan buat yang subscriber yang baru sering-sering scroll video yang terbaru teman-teman gitu, karena di situ aku banyak sekali bahas tentang Stewarti tuh. Dia kalau digoda naik tuh kan, satset. Untuk ngelatih Cana kayak gini ya sering digoda aja, jangan apa ya, ngelatih flaringnya jangan diem gini, jadi kita bawa ke kanan kiri tuh. Biasanya sih mau gigit kaca, cuma untuk gigit kaca belum terlalu ini dia. Gigit kaca ya. Sekarang untuk kontes yang dicari seperti itu, seperti ini teman-teman ya. Satset pas tangannya ditempel tek gini gigit kaca harus stabil, tapi kalau masih kayak gini yang belum stabil biasanya nggak terlalu, agak susah ya. Tuh. Oke, mungkin itu aja teman-teman, semoga bermanfaat konten hari ini, mungkin agak panjang pembahasannya. Nanti next kita akan bahas apa lagi, silahkan request aja di kolom komentar. Bye bye.